Selamat malam. Eh, saya di sini ingin mempresentasikan tentang ujian akhir semester saya yang saya susun dalam bentuk PowerPoint. Adapun table of content kita pada presentasi kali ini, yang pertama adalah mengenai perkenalan terhadap diri saya. Yang kedua adalah tentang mengapa etika bisnis itu penting. Yang ketiga adalah tentang bisnis impian saya di masa depan. Yang keempat tentang tantangan etika dalam bidang produksi dan jasa di abad ke-21. Dan yang terakhir adalah tentang study case business. Study case etika business. Oke. Lanjut, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Cantika Firanda. Saya dari kelas A, Prodi Kewirausahaan, semester 1, Universitas Negeri Medan. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan tentang materi yang berkaitan dengan mata kuliah Psikologi dan Etika Bisnis dengan dosen saya, Bu Rosi Pratiwi Sihombing, SEMS. Selanjutnya, yang pertama adalah mengapa etika bisnis itu penting? Etika bisnis itu penting bagi seorang pebisnis karena dapat meningkatkan citra baik perusahaan dan menciptakan kinerja yang baik dalam perusahaan. Contohnya itu seperti dengan menerapkan etika bisnis, kita dapat menciptakan hubungan yang baik antar karyawan, pelanggan, dan jaringan dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. Oke, next. Yang kedua tentang bisnis impian saya di masa depan. Jadi saya secara pribadi, saya ingin membuka usaha ataupun bentuk usaha toko butik, yang dimana itu saya akan menjual jasa saya, yaitu jasa jahit, dan juga saya akan menjual barang yang bisa dibilang itu saya ingin menjual handmade seperti tas ataupun kayak sepatu, segala kerajinan tangan yang akan saya buat. Jadi selain daripada itu saya juga membuat visi dan misi terhadap bisnis saya di masa depan, yaitu visi yang pertama adalah membangun butik yang menjadi penyalur ide dan atau kreativitas diri serta memenuhi kebutuhan pelanggan. Jadi yang dimaksud dengan visi saya ini tuh adalah saya ingin menyalurkan ide saya terhadap ide dan kreativitas saya itu terhadap usaha yang saya dirikan, dan juga saya akan memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan. Nah, terus apa sih misinya dari usaha bisnis saya ini? Misi saya itu adalah yang pertama yaitu memperdalam diri di bidang tata busana dan juga melakukan kerjasama antar tim atau teman serta memperluas relasi pertemanan saya. Oke, yang selanjutnya adalah aspek-aspek etika kepemimpinan dan etika profesional yang saya terapkan dalam bisnis saya ke depannya adalah yang pertama, menjadi pemimpin yang adil dan jujur. Yang kedua, menjadi pemimpin yang tegas, menjalin hubungan yang baik antar sama rekan, menerapkan rasa saling menghormati antara satu sama lain, menjunjung tinggi reputasi perusahaan, dan memberikan kebebasan terhadap siapapun untuk menyuarakan pendapatnya. Dan terakhir adalah berkomunikasi yang baik antar sesama. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang tantangan etika dalam bidang produksi dan jasa di abad ke-21, atau bisa dibilang itu abad yang sekarang. Jadi tantangan etika yang pertama itu adanya ketidakberlanjutan. Jadi yang dimaksud dengan ketidakberlanjutan itu adalah perusahaan yang tidak membangun sebuah keberlanjutan dalam perusahaannya. Jadi produksi barang dan jasa yang tidak berkelanjutan itu dapat merusak lingkungan dan kesehatan manusia. Oleh karena itu, produsen harus mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial dari produk yang mereka hasilkan. Jadi itu bisa dibilang contohnya seperti kita itu menanggulangi limbah dari perusahaan kita sendiri untuk meminimalisir pencemaran yang terjadi pencemaran terhadap lingkungan kita di sekitar. Yang kedua, adanya ketidakadilan. Teman-teman pasti sudah paham betul ketidakadilan itu seperti apa. Jadi saya mengambil konsepnya itu ada dua. Jadi itu ada di dalam perusahaan dan ada juga yang di luar perusahaan. Jadi yang tidak asing di luar perusahaan ini tuh terkait kepada pelanggan lah ya teman-teman. Misalnya perlakuan tidak adil terhadap pelanggan atau membeda-bedakan pelanggan gitu. Sedangkan dalam perusahaan itu bisa terjadi kepada karyawan, misalnya kayak gaji yang tidak setara atau upah yang beda dengan yang tidak adil lah gitu pokoknya. Jadi tantangan yang ketiga itu adalah ketidakjujuran. Praktik bisnis yang tidak jujur dapat merugikan konsumen dan merusak reputasi perusahaan. Produsen harus memastikan bahwa iklan atau label produk mereka itu dapat
iklan atau rubber produk mereka itu jujur dan akurat. Jadi ketidakjujuran itu menyangkut kepercayaan terhadap orang lain ya teman-teman. Jadi kalau kita tidak jujur, maka otomatis orang lain ataupun konsumen maupun orang yang terkait dengan perusahaan kita pasti akan merasa tidak percaya lagi pada kita, dan itu akan menurunkan reputasi kita, menurunkan reputasi perusahaan kita ya teman-teman. Yang keempat adalah ketidaktransparan. Jadi yang dimaksud dengan ketidaktransparan itu adalah produsen harus memastikan bahwa informasi tentang produk mereka itu mudah diakses dan dapat dipahami oleh konsumen. Jadi mereka itu harus menciptakan sebuah produk yang harus dijelaskan secara rinci, harus dijelaskan secara akurat, sehingga tidak terjadinya penyalahgunaan ataupun penyesatan dalam penggunaan produk ya teman-teman. Yang terakhir adalah ketidakpatuhan. Jadi produsen itu harus mematuhi peraturan dan standar etika yang berlaku dalam industri mereka. Oke, next kita ambil contoh dari ketidakberlanjutan ya. Yang pertama itu adalah perusahaan BP yang dimana mereka mengalami kebocoran minyak di Teluk Meksiko yang menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah ya teman-teman. Disebut sebagai tindakan ketidakberlanjutan karena seharusnya pihak perusahaan itu harus mampu memikirkan ataupun meminimalisir resiko ke depannya terhadap perusahaannya. Ini adalah bentuk keberlanjutan dari suatu perusahaan. Jadi perusahaan itu harus memikirkan atau memikirkan dampak ataupun risiko yang akan terjadi ke depannya kepada perusahaan mereka, apalagi terhadap keputusan yang telah mereka ambil gitu ya teman-teman. Selanjutnya itu adalah ketidakadilan. Jadi kami mengambil contoh dari perusahaan H&M dan Zara yang pernah dikritik karena memperkerjakan perempuan dengan upah rendah dan kondisi kerja yang buruk juga. Jadi di sini saya baca kalau perusahaan dari mereka itu memberikan gaji yang tidak setara antara perempuan dengan pria. Oke. Yang ketiga adalah ketidakjujuran. Kami mengambil contoh dari perusahaan Garuda, PT Garuda Indonesia yang memanipulasi keuangannya. Mengapa demikian? Karena PT Garuda ini tuh dapat merugikan para pemegang saham. Nah, seperti yang saya bilang tadi, justru jika kita melakukan tidak kejujuran ini, itu akan mengurangi rasa kepercayaan orang lain terhadap kita. Jadi, PT Garuda ini pun juga dapat merugikan dirinya sendiri, karena mereka akan kehilangan kepercayaan dari para pemegang saham yang menyebabkan para pemegang saham pun akan mengundurkan diri atau menarik kembali sahamnya dari perusahaan mereka. Nah, yang keempat adalah ketidaktransparan. Oke, kami di sini mengambil contoh dari perusahaan HIT atau teman-teman semua pasti sudah kenal. Ini adalah perusahaan yang menghasilkan obat nyamuk ya. Disebut sebagai tindakan ketidaktransparan karena perusahaan HIT tersebut tidak menjelaskan secara rinci mengenai produk dan dampak produknya itu bagi manusia. Seharusnya mereka menjelaskan bahwa produknya itu tidak seharusnya dikonsumsi oleh manusia karena ini khusus untuk serangga. Namun, para pihak perusahaan HIT tersebut tidak menjelaskan bahwa terdapatnya bahan-bahan atau zat-zat kimia yang berbahaya bagi manusia. Oleh karena itulah disebut ketidaktransparan. Yang terakhir adalah ketidakpatuhan. Contohnya itu kami ambil dari perusahaan Nestle dan Nike yang melanggar hak asasi manusia. Oke, jadi pada perusahaan Nestle ini, mereka itu memperkerjakan tenaga kerja anak yang dimana seharusnya tidak boleh ya teman-teman memperkerjakan anak. Itu lokasinya ada di Afrika, di Pantai Gading, perusahaan kakao. Dan juga dari perusahaan Nike ini, mereka melakukan kerja paksa terhadap Muslim di Uyghur, Xinjiang, Cina. Oke. Selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai study case tentang etika bisnis. Jadi di sini saya itu mengambil contoh. Contohnya itu tentang karyawan Mixu yang ngegas dan dibentak pelanggan sampai nangis. Saya sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, saya akan menceritakan terlebih dahulu gimana sih kronologi ceritanya. Jadi yang pertama itu ada seorang pelanggan yang datang ke Mixu, terus mereka memesan sebuah makanan.
sorry maksudnya minuman, ataupun es krim, dan ternyata pesanan mereka yang mereka terima itu tidak sesuai dengan seperti yang diminta sebelumnya kepada kasir. Dan mereka pun melakukan komplain. Namun, mereka melakukan komplain sambil merekam yang dimana membuat seorang karyawan tersebut merasa tak nyaman dan marah-marah kepada pelanggan tersebut hingga menimbulkan adu cekcok, adu argumen. Dan pelanggan itu pun menangis ya teman-teman. Nah, jadi yang pertama, untuk menjawab yang pertama, apa isu etika pada kasus tersebut? Satu, pada isu tersebut sudah jelas bahwa merupakan pelanggaran terhadap etika kesopanan dan pemenuhan terhadap hak pelanggan. Hal ini bisa terjadi karena seorang pelanggan yang melakukan komplain terhadap pesanannya karena diberikan tidak sesuai dengan seperti yang dipesan sebelumnya. Namun membuat karyawan itu marah dan mengamuk adalah karena pelanggan tersebut nampaknya memvideokan kejadian ini. Nah, jadi di sini saya menyebut itu sebagai pelanggaran karena seorang karyawan ini itu bertindak tidak sopan karena sudah membentak-bentak pelanggan hingga bahkan pelanggan itu hampir nangis ya. Dan juga seharusnya ini tuh pelanggaran terhadap pemenuhan hak pelanggan ya teman-teman. Seharusnya karyawan itu lebih teliti lagi dalam membuat pesanan dan juga lebih memeriksa kembali pesanan yang mereka buat. Oke, pertanyaan kedua adalah siapa yang bertanggung jawab pada permasalahan ini? Nah, pihak yang bertanggung jawab atas permasalahan ini itu adalah pihak dari cabang perusahaan ataupun atasan. Karena sudah seharusnya pihak perusahaan lebih menekankan norma kesopanan dan tata krama pada setiap karyawannya. Oke, next, pertanyaan berikutnya. Apa sih dampak isu etika tersebut terhadap perusahaan itu? Jadi dampaknya itu banyak sih teman-teman, tapi kita ambil sedikit saja, yaitu adalah mengurangi citra baik perusahaan tersebut dan juga membuat perasaan tak nyaman bagi para pelanggan ya. Hal ini juga dapat menurunkan rate perusahaan karena kurangnya edukasi moral dan tata krama terhadap karyawan. Jadi sebenarnya perusahaan itu harus lebih merevisi lagi karyawan-karyawannya agar menciptakan kinerja yang baik dan lingkungan yang baik juga dalam lingkungan usaha tersebut ya. Yang terakhir adalah pertanyaan, siapa yang dapat mengambil tindakan untuk mengatasi ataupun menyelesaikan masalah tersebut? Jawabannya adalah atasan ataupun manajer perusahaan dapat mengambil tindakan untuk mengatasi permasalahan ini. Atau bisa juga diselesaikan antar sesama karyawan ya. Tapi menurut artikel mengatakan bahwa permasalahan ini itu sebenarnya sudah ditangani oleh karyawan yang lain dan telah mengganti pesanan menjadi sesuai dengan yang diminta oleh konsumen. Karyawan yang terlibat adu argumen pun sudah meminta maaf melalui akun sosial medianya, melalui unggahannya pada akun sosial media, Instagram, Mixu di daerah tersebut. Jadi pun ada saran kesimpulan dari saya, yaitu sarannya adalah menurut pendapat saya seharusnya pihak perusahaan haruslah lebih meningkatkan efisiensi kinerja usahanya, terutama dalam bidang tata krama dan kesopanan. Karyawan seharusnya lebih teliti saat menyediakan pesanan dan teruntuk kepada customer seharusnya lebih menjaga privasi perusahaan karena itu merupakan merekam itu kan merupakan tindakan ilegal ya. Dan seharusnya jika memang customer itu ada permasalahan, ia langsung membicarakan kepada pihak perusahaan tanpa harus melibatkan dokumentasi ilegal seperti itu ya teman-teman. Lalu kesimpulan yang bisa kita ambil itu adalah kita tuh harus senantiasa menerapkan etika bisnis dalam membangun sebuah bisnis karena itu merupakan hal yang penting ya dalam sebuah perusahaan. Oke, saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi saya kali ini. Bila ada kata yang salah ataupun yang kurang ataupun perkataan saya yang tidak mengenakan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.